Bila saatnya tiba, bisa jadi kita lebih hina dari manusia hina manapun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral penusukan bermodus petugas sensus di desa Cimandala, Bogor. Hal itu lantaran pelaku sakit hati kerap ditagih hutang 10.000 di depan teman-temannya. Pelaku ditangkap beberapa hari setelah menusuk wanita berinisial T 20 tahun di rumah korban Kamis 20 Oktober kemarin. Pelaku mendatangi rumah korban dengan berpura-pura sebagai petugas sensus penduduk. Pelaku pun masuk dan memukul korban, menusuk perut korban lalu kabur. Pelaku dijerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP pasal 53 tentang percobaan pembunuhan atau pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara 20 tahun seumur hidup atau pidana mati. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad ya Habiballah, sallallahu ala Muhammad ya Nabi Allah, sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rabbi salimna fil Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Bismillah wa ma karullah wallahu khairul makirin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah. Wa insyaallah nahnu jamin husnul khatimah. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengkaji hal yang sering terjadi, yang jamak terjadi di seluruh permukaan bumi ini, wabil khusus di Republik Indonesia ini. Akhir-akhir ini, belakangan ini, nyawa sangat murah di Republik Indonesia ini. Tentunya kita miris dan prihatin. Namun sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jodoh, rezeki, maut sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagai manusia yang berakal, sebagai manusia yang diberikan logika oleh Allah, sebagai manusia yang memiliki sisi kemanusiaan, wajib memilih akhir dari perjalanan hidup kita husnul khatimah, ataupun meninggalkan dunia ini dengan baik dan benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini sebagaimana biasa kami akan mensinkronkan satu atau dua kata, satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Bil makna, jangan sampai Allah mengutuk, jangan sampai Allah mentakdirkan, menisbahkan kita jadi manusia yang berjiwa hewan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Atau secara fisik hewan, secara jiwa juga hewan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jangan sampai Allah mentakdirkan, Allah menetapkan seperti itu kepada kita sebagai manusia di muka bumi. Nauzubillah. Mengapa bisa seperti itu Allah lakukan? Itu tadi. Punya hati nurani, tapi tidak digunakan. Punya logika, tapi tidak digunakan. Punya empati, tapi tidak dimaksimalkan. Selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan, dengan otot, dengan membunuh. Selesai. Itu perilaku hewan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kita manusia. Ada masalah, mari kita bicarakan bersama. Dimusyawarahkan. Apa jalan terbaiknya? Bagaimana solusinya? Karena kita manusia yang beradab. Jangan ketika emosi, harga diri diinjak, langsung ambil pisau, langsung membunuh. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Apa untungnya membunuh manusia sesama manusia? Dan catatan untuk kita semua, kasus ini adalah kasus hutang piutang. Oleh karenanya,
Milikilah jiwa manusia. Kenapa ketika meminjamkan uang kepada seseorang, kenapa tidak dilihat dulu latar belakang orang tersebut atau background dari orang yang meminjam? Kita perhatikan dulu bagaimana karakternya, siapa dia, kita kenal baik atau tidak. Bila kita tidak kenal baik dan kita tidak paham siapa dia sebenarnya, dan yang dipinjam tidak seberapa, maka niatkan saja sedekah kalau dia tidak bisa membayar. Tidak perlu diucapkan kalau memang kita ingin kembali uang kita. Namun jika tidak dikembalikan, anggap saja sedekah. Niatkan dalam hati, ya Allah, aku tidak mengenalnya orang, tapi aku kasihan. Bismillah, sudah selesai. Sebaliknya, sebagai orang yang meminjam, yang membutuhkan pertolongan, beradablah. Bila mana engkau meminjam, maka niatkan untuk mengembalikan. Jangan tidak ada niat untuk mengembalikan. Itu juga tidak manusiawi. Sudah ditolong malah menggigit. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karenanya, mari sebagai rakyat Indonesia yang notabene kita beragama Islam, faghfiru ilallah, kembali ke jalan Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Orang datang kepada kita meminjam uang, itu kehendak Allah. Allah yang menggerakkan hati orang itu untuk meminjam kepada kita. Kenapa tidak orang lain? Kenapa harus kita? Lalu kemudian Allah menggerakkan hati nurani kita, berikan saja. Toh tidak seberapa. Itu juga Allah. Artinya rezeki dia, walaupun lewat meminjam, ada di tangan kita. Maka berikan. Bila memang kita ada uang dan ada dananya. Orang yang datang dalam kehidupan kita, pergi, datang, itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Sebaliknya, orang tersebut juga seperti itu. Jadi, kita adalah takdir, alat takdir untuk orang lain adalah alat takdir untuk diri kita juga. Jadi semuanya saling terkait. Hanya saja perannya berbeda. Mungkin saat ini peran kita sebagai orang yang meminjamkan uang. Dan orang tersebut perannya saat ini sebagai orang yang meminjam uang kepada kita. Dengan kata lain, kita sedikit berkelas, katakan. Tapi ingat, bila saatnya tiba, bisa jadi kita lebih hina dari manusia hina manapun. Siapa yang tahu masa depan seseorang? Oleh karena itu, diberi kesempatan oleh Allah untuk menolong orang lain. Lakukan dengan ketulusan hati. Diberi kesempatan oleh Allah memiliki uang, berbagilah dengan orang lain. Entah, jika sudah meminjamkan uang kepada orang lain, jangan dipublikasikan kemana-mana. Jangan menceritakan kepada semua orang bahwa si Fulan kemarin pinjam uang kepadaku. Lihat. Dan sampai sekarang belum dikembalikan. Jangan seperti itu. Dan kepada yang meminjam, jangan terlalu emosional. Maka dari itu jangan sampai ditagih. Datang kepada orang yang punya uang. Bu, Pak, saya belum bisa membayar utangnya. Mohon beri waktu saya. Kan lebih bijaksana. Jangan sampai orang tersebut datang menghampiri kita di tempat keramaian meminta uang yang kita pakai, kita pinjam. Nauzubillah, ini hanya masalah adab dan etika. Dan semua itu sudah termaktub di ajaran Islam. Dua-duanya harus berakhlak. Agar ada ridha Allah wa barakallah. Agar ada berkah dan ridhonya Allah terhadap orang yang meminjam, yang dipinjamkan. Semoga hal seperti ini tidak perlu terulang lagi. Mari kita bijaksana. Jangan karena uang tidak seberapa, nyawa kita melayang. Sangat disayangkan. Hidup itu berharga. Tapi jangan sampai menjatuhkan harga dari orang lain. Barakallah walhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala nabi.